Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an waj'alna minaz zawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Tunggu-tunggu. Jadi kita lanjut pengajian tanya. Coba perhatikan. Jadi kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, telah berkata al-muallifu oleh pengarang kitab. Rahimah, semoga merahmati akannya oleh Allah Ta'ala. Pun begah li mu'allif, li musannif, li pengarang kitabnya. Bismi, dengan nama. Bismi, berarti di situ bicaranya dua, ba dan ismi, dengan nama. Ai, ya, tafsir, tafsir. U'alifu, aku menyusun, atau aku mengarang, atau aku menyusun jid, mengarang boleh. Aftatihu ta'lifi, atau aku membuka ta'lifi, susunanku, karanganku. Wal ba'u lil musahabati, dan ba itu lil musahabah, untuk musahabah. Wa yasihu kaunuhu, dan sahlah keadaannya ba lil isti'anah, untuk isti'anah. Nadaran ila anna dhalikal amra al-mabdu'a bi ismihi ta'ala la yatimu syar'an bidunihi. Hal keadaan meninjau atau melihat atau memperhatikan kepada bahwa demikian amar, demikian perkara, demikian urusan yang mabdu'ah, yang dimulai bi ismihi, dengan namanya Allah Ta'ala, la yatimu syar'an, tidak sempurna ia syar'an pada syarak, bidunihi, dengan tanpanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jelaskan yang pertama adalah, udah jelaskan bah, ya, nunggu isan. Ba itu apakah asliyah, apakah zaidah? Ba itu huruf jar. Ya, kuposan ba huruf jar. Jadi tugas itu, kujarur lagi yang kuposan, yang kuposan. Jadi kan ba zaidah. Tunjuk oleh karinah apa nak kepegat ayu alifu au aftatihu ta'lifi. Berarti ba ini ba huruf jar, bermakna ji asliyah, kan zaidah. Maka dia butuh kepada muta'ala. Iji hana mustaqillah, hana mandiri. Ya, huruf jar iji hana mandiri, butuh kepada yang lain, hana mustaqilah. Tambah lagi dengan kuaji kan hana mustaqilah, butuh kepada ayah dan mama. Mana hana to bibu, hana to bi, hana to kirimpeng udaya. Ya, betul. Ya. Jadi setiap huruf jarnya perlu kepada
muta'ala. Karena ji hana mustaqillah, hana mandiri. Artinya dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak membawa sesuatu yang berarti, hana sempurna. Hanji idang ji, hana berarti sangkut paut berkaitan dengan yang lain. Maka banyak huruf jar asliyah butuh kepada muta'ala. Umpun muta'ala sangkut paut berkaitan. Artinya iji adalah pendongkrak penyempurna terhadap huruf jar buno. Karena jarnya iji hanya idan hiroi. Hana mustaqilah, hana mandiri. Jadi muta'ala iji bisa beberapa kondisi. Muta'ala iji, muta'ala huruf jar, how kaya ini. Bisa pu. Bisa dengan pi, bisa dengan isim. Ingat. Bisa muta'ala iji dengan pi, bisa dengan isim. Jelas? Ka. Bisa iji ulam am atau khas. Jelas? Jelas apa jelas? Bisa muqaddaman, bisa muakharan. Nah, coba perhatikan, dengar baik-baik. Tidak dengan belagak. Jadi muta'ala jid dengan pi, jid dengan isim. Ya. Ya ini si kagak pegat. Pu alifu isim. Pu pi. Pi. Jadi punya isim ibtidai, ya ta'lifi, walifu, benar ya? Jadi bisa muta'ala dengan pi atau dengan isim. Jelas? Bisa pi yang am, yang makna ji umum, bisa yang khas. Bisa ba'awai, bisa ba'akhi. Nah, coba pahami, renungkan. Oke? Jadi bisa dengan pi, bisa dengan isim yang pertama. Teman tuh lebih hebat muta'ala pungan pi, pungan isim, lebih hebat dengan pi. Pakon, karena asal beramal adalah fi'il. Jelas? Al aslu fil amal al af'al. Asal beramal adalah iji pu pi. Pi mamai hana bersyarat secara auto. Isim menyempun nama mamai bersyarat. Dan asal pada beramal adalah pi. Maka tamu ta'ala buno dengan pi itu lebih aula. Ya. Jelas? Man pugat pi khas pugat pi am. Tekan pi khas khusus, maksud tentang bidang pu, khusus tentang bidangnya. Menyeam dia dengan lafaz yang umum. Lagi abtadi'u, yang am. Aku mulai pu, aku mulai mengarang, aku mulai dua, aku mulai ja, aku mulai aku mulai apa? Abtadi'u itu pi dalam bentuk am. Ya. Tapi menyekas berarti pu alifu lagi contoh ini. Aku susun, aku karang. Ya, mesti contoh bunuh pu makan, mesti contoh makan, tak payah balik pejebu. Ya, aku makan. Mesti minum, asyrabu. Mesti bepergian, usafiru. Oh. Jadi ditanya oleh orang yang tanya, mana lebih bagus muta'ala? Dengan pi khas atau pi am? Jawabannya adalah lebih bagus dengan pi khas. Bahkan sesuai dengan makam rawai. Munasabah lil makam. Ya. Kemudian muta'ala ada lebih bagus lam menyaitan yang lam. Mana lebih bagus lagi? Apakah muqaddaman atau muakharan? Puba awai, puba akhi. Yang lebih bagus ba'akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Walifu. Lebih bagus lagi yang ketimbang walifu bismillahirrahmanirrahim. Jadi pendahului pu ma'mul atau amil nya lebih bagus. Ya, ma'mul iaitu bismillah, amil iaitu muta'ala. Jadi gepawai ma'mul atau amil nya lebih bagus. Bahkan membawa faedah pu
lil ikhtisas, untuk pengkhususan, lil ihtimam. Ya. Jadi kita refleksi sekali lagi. Setiap huruf jar iji hana mustaqillah, hanya ideng kerowe, hana mandiri. Maka butuh ke yang lain. Diistilahkanlah dalam ilmu nahu yaitu muta'ala. Artinya butuh yang lain sehingga dia menjadi jid ideng kerowe, menjadi jipu mustaqillah mandiri. Maka wate muta'alanya bisa papadumbuh kemungkinan. Bisa jid dengan PA, jid dengan isim. Tapi dengan PA lebih aula. Karena asal-asal pada beramal adalah PA. Mang isim je. Dapat dia nak pilih tabuh PA dengan isim tu lebih agak. Lebih agak PA. Karena PA mamai secara auto. Dan asal-asal beramal adalah PA. Ya isim pun beramal bersyarat. Cuman togot PA khas dengan PA am. Lebih agak PA khas. Ketimbang PA am. Ya, karena khas ini lebih cocok munasabah sesuai dengan nudu posisi. Ya. Jadi munasabah lil hal. Cuman toh lebih god pu muta'alaq ba awai ba akhir nya lebih god ba akhir ketimbang ba awai. Jadi membawa faedah pu bunuh lil ikhtisas. Lil ihtimam. Jadi artinya bedakan bahasa lain berarti punya contoh ini bismillahirrahmanirrahim wa alifu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang wa alifu. Aku mengarang, aku menyusun karangan. Hana ngelain. La ualifu. Tidak aku menyusun karangan illa bi bismillah. Mana lah kira-kira aja. Jadi terjadi hasar. Jadi terjadi pemagaran. Hana dengan yang nama-nama yang lain. Hanya dengan nama Allah. Maka di sini musannaf tidak akan cocok. Berarti muta'alaq dengan walifu. Ya. Atau jisi muta'alaq dengan aftatihu. Aftatihu yang pu'am pukhas. Long buka. Buka pu. Ya, umum. Cuma ini agak kait ta'lifi karangan. Jadi kepegah bagi kitab berarti kepegah bunuh lebih agak pu kepegah. Bunuh lebih agak dengan PA yang khas, tapi untuk nak pakai dengan PA yang am. Yang menunjukkan kan hana mufhum ayat. Guna bithe bagi tayo ya juz. Boleh. Ya, maka jadi nah hal-hal payah putunjuk dengan contoh barang. Cuma lebih agak bunuh PA yang khas. PA am kadang-kadang untuk nasid. Pak bagi kita lain kepegot pakon untuk guna pedih pak ketayo. Bek dawa. Hai dengan am je si cuma menyai yang leurung tahu lebih agak dengan PA yang khas. Ya. Wal balil musahabati dan barisinan nyan iji berfungsi atau berfaedah untuk musahabah. Pu arti musahabah muqaranah menyertai ya berdampingan wa yasihu kaunuha dan sahlah keadaannya itu kita posisikan ba di sinan untuk lil isti'anah. Jadi dua. Ba pada bismillah bisa lil musahabah, bisa lil isti'anah. Dua. Kah. Jadi menyebab berfaedah kepada lil musahabah atau kita posisikan lil musahabahnya hana terjadi iskal, hana terjadi i'tirad. Artinya mandu murung sepakat, mandu ulama sepakat. Ya. Tapi kalau isti'anahnya isaul adab. Ya, jadi kurang adab, kurang cocok, terjadi iskal. Jadi kan nama Allahnya tapu alat. Lagi contoh urang gepalat tayong. Ya, lagi contoh dalam konteks lain, contoh kata tu bisikin, lungkohnya dengan sikin. Sikin itu adalah ba di sini alat untuk je takoh kain. Katab tu bil qalam. Ulung tu mulih dengan polpen. Ya, jadi polpen alat berarti yang tak pakai lagi katanya, yang kita pakai untuk bisa katanya menulis. Jadi dalam konteksnya hubungan dengan Allah, yang berarti kita posisikan nama Allah sebagai Allah.
alat itu kurang elok, kurang etis, kurang cantik, kurang bersahabat, kurang bagus. Jadi terjadi iskal, i'tirad. Jadi kurang cantik. Cuma ini apa kanjut? Pakan ba yang dia dah posisikan ba sebagai ba isti'anah. Na tinjauan yang lain tunggu Daniel. Maka orang kacarang kalian sesuatu kan hanya sabuh sudut. Sudutnya jut, sudut J hanjut, sudut J hanjut. Tapi ketika ditinjau sudut ini sudah boleh. Jadi maka ketika orang yang carang dan mesti dia harus carang. Melihat sesuatu hanjut sabuh sudut tunggu haji. Benar apa pada mbah sudut. Ditinjau nazaran ketika diperhatikan kepada anna dzalikal amra bahwa sesungguhnya bahwa demikian perkara yang dimulai dengan namanya dengannya bi ismihi dengan namanya Allah Taala la yatimu syar'an bidunihi, tidak sempurna ia pada syarat dengan tanpanya nama Allah. Ditinjau kenan han sempurna buat tapi buat sesuatu. Dasar hadis Nabi pegah kullu amrin di balil la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar wa fi riwayatin aqta wa fi riwayatin ajdam. Jadi pubut menteng di balil ni yang tak pegah yang bernilai, yang dianggap bermanfaat, bermakna, bernilai, dianggap penting dalam pandangan syariat, yang hanata mulakan dengan bismillah, yang berarti kurang barakah, nakis, kurang. Maka getinjau kepadanya, maka ba di sini antara posisi kalil istanah dibolehkan. Ya. Kah. Wa aslu ismin, dan bermula asal ismin. Ba buno ka selesai. Ba sudah selesai. Ba berarti ba nya huruf jar. Kah, setiap huruf jar perlu kepada muta'al talak. Kah. Mutalak bunuh dengan PA jut, dengan isim jut, khas jut, am jut, ba'awai jut, ba'akhir jut. Cuma yang lebih good berarti dengan PA. PA yang pagiban, kan yang am, yang khas. Yang lebih good lempu, kan mukaddaman, kan ba'awai, ba'akhir. Ino berarti kita masuk di dalam penjelasan ismun. Ismin. Karena bismi bunuh dua kan? Ba dengan ismin. Jadi wa aslu ismin. Dan bermula asal kalimat ismin yang simun. Yang kopodan. Asal ismin yang simun. Minat sumui, gemustak daripada sumui. Wahwa al-irtifa'u. Dan bermula dianya. Apa makna sumui? Yang bermakna irtifa', terangkat, tinggi. Al-uluwi, tinggi. Jadi asal kalimat ismun itu adalah simun. Simun itu akar katanya daripada sumui. Sumui itu bermakna uluwi atau irtifa, tinggi, terangkat. Dan terangkat ke tinggi? Yang ku haji. Hah? Jadi maka orang menyenanan yang berarti terangkat orangnya menjadi tinggi. Ini contoh baik nama pada nama-nama yang lain, nama pribadi gitu yo. Tunku Haji, Tetahi Tunku Haji. Jelas kan? Ya kan? Ya'lu al-musamma artinya yang bunuh berarti yang dinamakannya ya'lu tinggi. Jelas. Tunku Haji gitu tu dan orang lain. Oh, nya Tunku Haji. Ya, pula Tunku Haji kata hui berarti pangkat lam panggilan haji yang kena waya. Orang kalau jak haji. Walaupun kalau menjak haji, engkau haji. Ya. Jadi ismun nyan asalnya simun. Simun nyan gemustak daripada sumui. Sumui itu bermakna irtifa, terangkat, tinggi, maya. Atau uluwi. Hudifa ajuzuhu, dibuang akan ajusnya. Ada yang ajus, iji akhirnya. Ya. Wa uwida anhu hamzatul wasli, dan diganti daripadanya akan hamzah wasal. Jadi mia sumui benar. Akhir je kan wow. Ya, engkau garis. Sumui benar nya wow akhir je. Wow. Wow nya gegantau.
Kan tinggal sumu kan wo kah nali kai ka gantau. Agi cabut gantau dengan pu. Dengan pu gantau. Gantau dengan hamzah wasal. Ya. Jadi wo gegantau dengan hamzah wasal. Fawaznuhu, maka bermula wazannya itu if'on. Ya, if'on wazanji. No kan? Menye ismon. Berasal daripada simun. Asal jisim simun. Menye simun mati inan nasin, namim, nawo. Ya. Sin, ya. Ya sin. Nah, sin yan pa pi, mim yan pu fa'ala, in pi, lam yan lam pi. Jadi rumus tetap dasar fa'ala aja dalam ilmu tasrif. Dalam ilmu saraf. Ya, fa pi, in pi, lam pi. Jadi yang gaduh di sini adalah waw. Ya, berarti menyesimun nyan ka atau wazan bunuh simun, if'on, ismon. Ya, jadi artinya waw yang geganto bunuh gebuh dengan hamzah wasal. Nyan adalah lampi. Ya, berarti gaduh lampi. Gebuh lampi, geganto dengan hamzah wasal. Menjadi bunuh menyesimun, menjadi wah nale ismon. Ya. Oh. Jadi lam pi dibuang diganti dengan hamzah wasal. Ya. Yan menurut pandangan ulama Basrah. Wakila iflun, dan nasi pendapat ki dikatakan orang nasi pendapat ki pegahnyan berarti atau wazan berarti kan if'on. Iflun, gucuk daripada sima. Ya, sin, ya, mim. Sinyan pu, fa pi, ya yan pu, in pi, pulang. Mim, lam pi. Jadi yang gebah pu. Ya, yang gebah pu. In pi gebah. Ya, yang gebah punya bunuh. Bak pun if on yang gebah adalah lampi if on. Menyebab yang pendapat berarti gecok ismonyan daripada pembunuh simayan. Simayan berarti pu yang gebah in pi. Ya. Ya. Jika dengan sin dengan mim bergantungan alih tetap menjadi ismon. Wakila i'lun. Nah yang pegah i'lun. Ya. Ada yang mengatakan i'lun. Gecok daripada minal wasmi, daripada wasmi. Ya, waw, sin, mim. Jadi wasmi gecok. Berarti yang gebah apa? Yang gebah apa? Fa pi. Ini wasmi waw. Ya, fa pi, waw, sin, in pi, mim, lam pi. Jadi ada 3 pandangan. Namanya daripada wasmon. Ya, wasmonnya dimutak pada sima. Yang pandangan ulama kufah. Jadi menyebuno pu iflun yang pandangan tu. Ya. Yang hanat hajalah. Tapi yang mengatakan seperti demikian. Watuilat alba'u litakuna iwadan an hadfiha, dan dipanjangkan akan ba buno. Ba bismi buno. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak panjang. Litakuna supaya ada iaitu iwadan, ganti an hadfiha, daripada gantonya. Jadi bismi buno. Buno kena alih ismon. Kah? Ya. Ya, hamzah wasala. Ya, ismon. Jadi bab bismillah buno banyak rupanya yang bu. Sebagai gantor daripada gebah buno pu gebah. Buno kena gebah. Alif buno. Ya, sebagai kode alam bahawa ada yang dibuang di situ.
hamzah wasal. Ada yang dibuang kode alam. Ya. Di samping hikmah-hikmah yang lain, tapi ini disebutkan cuma satu. Artinya bak tulis ba buno bu panjang dia. Kan bak baca. Itu dalam ilmu khat. Dalam ilmu penulisan bahasa Arab. Jadi nak ilmu khat ti lagi awak belajar kaligrafi ya. Nak khat mudi muno dan nak pembelajaran roh, ada kurikulum roh, ada mata kuliah roh aja. Jadi dalam ilmu khat, dalam ilmu penulisan itu ba bismillahirrahmanirrahim buno karena na yang geboh yaitu alif ya hamzah wasal yang geboh buno nyan bayan gebu panjang macun. Sebagai kode nyan berarti na yang gebuang. Ya, bu haji. Kah? Puah na temangan nak galam dia kopi. Kemudian pulang ismon. Ismonnya kan dasarnya makna secara bahasa kan madalla alal musamma. Barang yaitu artinya dinamakan. Kah? Wahwa in urida dan bermula dianya ismonnya. In urida jika dikehendaki dengannya. Dikehendaki dengannya apa? Al-lafdu akal lafad. Ismonnya dikehendaki dengan lafad. Lafad ismon. Itu ghairul musamma. Itu ghairul musamma, bukan yang dinamakan. Karena ismonnya bisa penafsiran macam-macam. Ismon yang tak kendaki dari lafaz itu sendiri, maka itu ghairul musamma, bukan yang dinamakan. Maksud contoh Zaidun. Zaidun yang tak kendaki adalah lafaz Zaidun. Zo ya dal. Yang berarti ainul musamma. Syakas sizid. Bukan. Hanya sekedar berarti huruf yang terdiri dari zo, ya, dal. Zaidun. Jadi bila ismon ini dikehendaki adalah lafaz yang bermakna ghairul musamma. Bukan yang dinamakan. Hanya sekedar lafaz. Tak tulis berarti tungku ihsan. Berarti tungku ihsan. Yang digendaki adalah lafaz. Makanya kan syakas tungku ihsan yang bentuk mono, ganteng mono, rumeh mono kan. Hanya nama yang mutuli. Ya, atau nama yang terpanggil. Yang ijma'an secara ijma'. Jadi sepakat lagi kan menyatakan daki lafaz berarti ghairul musamma. Jadi ismon bisa mafhum jih ghairul musamma. Bila dikehendaki adalah lafaz. Kah? Awit zatu ataupun bisa ismonnya zat. Ya, jadi bisa menykehendaki berarti zat yang ainuhu. Innya musamma. Jadi ismon bisa menykehendaki lafaz yang puibunan ghairul musamma. Tapi ismon nama sesuatunya yang dikehendaki adalah zat, maka apa ikut? Ainul musamma. Ya. Jadi bisa ghairul musamma, bisa ainul musamma. Tergantung sudut pandang. Menyatakan lafaz berarti nya ghairul musamma. Menyatakan zat berarti ainul musamma. Padumkah? Dua. Kah diulang tunggu kalis. Menyatakan lafaz nyampuikeun ghairul musamma, bukannya dinamakan, hanya lafaznya. Menyatakan berarti zat nyampuikeun ainul musamma. Memang zat berarti menyazid bunuh yang tak sebut. Zaidun qaibun. Si Zaid berdiri. Ya, berarti menyatakan zat yang ke syakas sidid, yang ke zat sidid. Kon nama berarti, kon lafaz berarti hanya sebatas Zaidun yang terdiri dari zo, ya, dan. Kedua angku fautan. Kama lau utlika sebagaimana jika lau diitlakkan. Artinya ketika orang ikut mesti Zaidun qaimun.
Yang terbayang, terwaham, terfikir julang ulai urang punya. Yang zat sidit, syakas sidit. Kan hanya nama tunggu. Ketika diitelakkan, berarti hanai kai tepu-tepu. Ada disebut le urang, ada dikun le urang. Berarti, tunggu khalis, mana dia? Oh, itu dia lagi minum. Yang terbayang le urang, tunggu khalis, kenan tunggu khalis. Yang bertunggu khalis berarti panjang piju. Ganteng di tengah. Hana ganteng di tengah. Tapi mame. Oh, langsung terbayang le urang. Ketika diitelakkan, orang. Ya, arti ketika orang ikut, tunggu khalis tengah. Tunggu kalis tengok. Ya terbayang tunggu kalis yang mujak-jak bunuh yang buat tabi yang jemut. Yang ku haji. Mana dia ke ku haji? Terbayangkan tunggu haji dalam bentuk tulisan. Kan hanya sekedar lafaz. Tapi madlul ji. Langsung terbayang kata dia itulah. Berarti langsung terbayang dia sebut-sebut le urang yang biasa. Yang terbayang adalah syakas seseorang. Bukan hanya nama. Jelas? Li'anna min qawaidihim, karena bahasanya daripada kaedah-kaedah mereka ulama, anna kulla hukmin, bahawa tiap-tiap hukum warada yang datang, yang lahir, ala ismin atas nama, fahuwa ala madlulihi. Maka bermula dia itu atas madlulnya, yang diputunjuk daripada lafadznya. Berarti atas syakas syih, atas syakas seseorang, atas syakas sesuatu. Bukan gairul musamma. Tapi ainul musamma. Watai dia itulah dikun-kun le urang secara umum. Tanpa mengkait dengan yang lain. Disebut secara umum Zaidun qa'imun. Mati langsung terbayang yang syakas sidid. Zat sidid. Yang sosok yang sidid bentuk ji muno. Kan gairul musamma. Tapi ainul musamma. Dasar kaedah pun. Tiap-tiap hukum yang warid ada isim. Maka ipu tunjuk yang madlul ji. Ke lafadji. Atau bisa bermakna ismun awis sifati. Awis sifatu. Atau bisa bermakna sifat. Mati bunuh bisa ismunyan bermakna ghairul musam. Bisa bermakna ainul musam. Bisa bermakna sifat. Padungkah? Le. Kang ku kalis. Bisa ismun pu. Ghairul musam. Ghairul musamma. Bisa ainul musamma. Bisa mufhum ji sifat. Ya. Kana taratan ghairan. Ada iaitu taratan sesekali, kadang-kadang ghairan, bukan. Kal khaliqi, seperti khaliq. Ya, yang sifat PI. Al khaliq yang menciptakan. Sifat af'al yang menciptakan. Wataratan ainan, dan kadang-kadang sesekali in kallah. Waktu disebut nama Allah, terbayang berarti in Allah, zat Allah. Waktu disebut berarti khaliq, pencipta, yang terbayang sifat pi. Kemudian nasid wataratan la wala, dan sesekali atau kadang-kadang la, tidak. Tidak ini pun kan afal wala, dan tidak pun kan zat. Pusit lagi contoh kal alim, seperti alim. Allah Maha Alim. Allah alim, bersifat dengan bunuh alim. Berarti nya afal. Beda dengan khaliq. Kalau khaliq pun sifat afal. Alim kan afal, dan alim bukan zat. Maka ikun bunuh la wala kan ji. Ya, jadi bisa bermakna sifat, bisa bermakna zat, dan bisa kenji. Kan sifat af'al, kan zat. Walam yakul billah hadaran min ibhamil qasami. Dan hanya disebut tidak dikatakan dengan billah. Ai bismillah. Bunuh kan bismillahirrahmanirrahim. Maka anggakan billah aja bukan. Bismillah. Yan ba bunuh bismillah. Pakan hangkeun billah, pakan hangkeun bismi. Nyan kupu hadaran, hal keadaan gejaga, gepelihara. Min ibhamil qasam, daripada ibham qasam, sumpah. Karena billah kan bisa bermakna sumpah. Jadi membawa urang mewaham untuk sumpah. Kemudian faedah yang kedua, waliya umma jami'a asma'ihi ta'ala, dan untuk mengumumkan akan sekalian nama-namanya Allah Ta'ala. Jadi dengan keun bunuhkan billah, billah kan zat Allah.
Nah, kita sifat-sifat yang hana tapi menyatakan bismillah dengan nama-namanya Allah, dengan nama Allah mandum nan Allah ilup kenan. Nan Allah apa tu? Tikurung kurung ilup memandu. Jadi ada faedah be muwaham untuk getangkis waham berarti inan bermakna kasam dan faedah sabotu ni itamang memandum asma Allah. Maka hana gepake hana gedatangkan billah tapi gepake bismillah. Ya, tunggu. Kamu gambar kajiannya, anak play bayang-bayang. Jadi baca-bacut. Yang penting butuh bayang sebagai refleksi, butuh bayang. Bismi banyan nyan pu huruf jar yang asliyah, muta'ala. Jid dengan PA, jid dengan isim, dengan PA lebih good. Jid khas, jid am dengan khas lebih good. Ba awal jid, ba akhir jid, ba akhir lebih good. Ismonian, asal muasal ji, berjelas. Kah? Yang bayang laulih belajar. Gafai. Kemudian ismon. Bisa berarti ghairul musamma. Bila kenaki lafad. Ainul musamma. Bila kenaki lafad. Ya. Tapi mad dulu daripada lafad. Bisa sifat. Kadang-kadang. Yang kenaki adalah sifat. Bisa kadang-kadang zat. Bisa la wala. Kan af'al, kan sifat af'al dan kan zat. Lagi contoh alim. Punya sifat af'al benar khaliq. Punya zat benar Allah. Jadi cukup di sini wallahu a'lam bissawab. Tente kah selawat kabar ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.